Salam jumpa kembali, damai sejahtera Tuhan menyertai kita di mana saja berada. Anak-anakku yang kucintai, hari ini kita pelajaran agama Katolik untuk pertemuan yang kedua. Tema yang akan kita belajar bersama pada hari ini adalah beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Kalau minggu lalu kita sudah mendalami Allah sebagai sumber keselamatan. Nah, sekarang ini kita mendalami tema yang kedua, yaitu beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Tujuan yang ingin dicapai maksudnya melalui pelajaran daring ini Anda diharapkan yang pertama itu menjelaskan makna hidup beragama. Jadi selesai pelajaran Anda harus mampu menjelaskan makna hidup beragama. Yang kedua, Anda harus mampu menjelaskan hal-hal baik yang diperoleh jika manusia menghayati hidup beragama dengan baik dan benar. Yang ketiga, Anda harus mampu menyebutkan hal-hal negatif yang ditimbulkan jika manusia tidak menghayati nilai-nilai hidup beragama dengan benar. Yang keempat, Anda harus mampu menjelaskan macam-macam ungkapan beragama yang ada di masyarakat kita. Jadi Anda harus melihat macam-macam ungkapan beragama yang ada di masyarakat kita. Yang kelima, Anda harus mampu menjelaskan ajaran gereja atau ajaran kitab suci tentang agama dan beragama. Dalam hal ini kitab suci nanti kita dalami, khususnya Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Jadi Anda mempersiapkan Injil Lukas ya. Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai ayat 14. Nah, seperti biasa selesai pelajaran, tugas Anda yaitu Anda harus mampu menyusun doa permohonan tentang kerukunan hidup beragama di Indonesia. Jadi Anda membuat doa permohonan dengan tema kerukunan hidup beragama di Indonesia. Nah, ada enam hal yang perlu Anda kuasai melalui pelajaran agama yang kita dalami dengan tema beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Nah, untuk mendalami tema ini kita akan belajar perlahan-lahan tema-tema ini atau bahan kajiannya. Yang pertama, kita akan mendalami tentang tempat-tempat ibadah orang beragama. Ini yang pertama kita akan mendalami. Tempat-tempat ibadah orang beragama. Yang kedua, perlu kita mendalami tentang alasan mengapa orang beragama atau mengapa orang memeluk agama. Yang ketiga, apa makna hidup beragama ya, hidup beragama yang benar. Nanti kita mendalami yang ketiga, tema yang ketiga yaitu makna hidup beragama yang benar. Yang keempat, mendalami Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 48. Itu kita akan mendalami tentang agama dan beragama. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran ini, kita akan buka dengan doa. Mari kita siapkan batin kita. Kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa,
pencipta semua umat manusia dan alam semesta. Engkau menghendaki umat manusia bahagia dalam rumah-Mu yang kudus. Sudilah Engkau membimbing semua putra-putrimu, meskipun dengan cara dan di tempat yang berbeda-beda, mereka berdoa dan menyembah kepadamu. Bantulah kami untuk lebih memahami dan menghayati bahwa hidup agama kami adalah tanggapan atas karya keselamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mendalami yang pertama, itu macam-macam agama dan alasan manusia menganut agama. Ini dua hal ini yang akan kita dalami. Yang pertama, macam-macam agama, itu yang pertama, dan yang kedua, alasan mengapa orang menganut agama. Ini dua hal ini akan kita dalami yang pertama. Sebelum kita mendalami dua hal ini, kita memahami secara umum bahwa agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Agama adalah hubungan manusia dengan sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada dia, dari mana dia merasa tergantung dan berusaha untuk mendekatinya. Ini pengertian agama secara umum. Kita sama-sama melihat ini, Bapak akan jelas lagi. Agama ada unsur yang pertama itu adalah unsur ajaran, ini unsur pertama. Unsur yang kedua itu sistem yang mengatur tata keimanan, ini unsur kedua. Unsur yang ketiga peribadatan, nah ini unsur yang ketiga peribadatan. Terus unsur yang keempat kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Itu. Tapi agama juga mengajarkan tentang relasi atau hubungan, ya. Hubungan manusia dengan sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih kuasa daripada dirinya. Ini yang menarik dia sehingga dia merasa tergantung dan berusaha mendekatinya. Ini ada hal yang lebih tinggi yang menarik dia untuk merasa bergantung atau tergantung dan berusaha untuk mendekatinya. Ini unsur-unsur menyangkut suatu agama, ya. Agama apapun, ya. Jadi ada beberapa unsur tadi. Bapak ulangi lagi, ini menyangkut ajaran. Unsur yang kedua menyangkut sistem yang mengatur tata keimanan. Yang ketiga itu peribadatan, ya. Peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang keempat itu tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia, relasi manusia dengan lingkungannya. Nah, itu. Lalu agama itu juga berbicara tentang hubungan atau relasi, ya, relasi antara manusia dengan zat yang lebih tinggi. Ya. Zat yang lebih tinggi ini yang menarik dia untuk merasa tergantung atau berusaha untuk mendekatinya. Ini pengertian agama secara umum, pengertian agama itu. Kita lanjut, ya. Nah, yang berikutnya, hal berikutnya kita akan mendalami alasan manusia beragama. Pertanyaan kita itu mengapa manusia itu beragama? Nah, kalau kita kemana-mana di Indonesia, kita menemukan orang beragama. Tapi kita harus bertanya, mengapa orang beragama? Alasan manusia untuk beragama antara lain ini. Yang pertama itu menemukan jawaban. Dalam agama dia merasa menemukan jawaban tentang rahasia hidup. Menemukan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan hidup. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul manusia adalah yang pertama,
Dari mana manusia berasal? Nah, ini pertanyaan ini yang mendasar. Sehingga orang berusaha untuk menjawab pertanyaan ini, macam-macam daerah, suku, mempunyai cerita, mempunyai dongeng, mau menjawab pertanyaan dari mana manusia berasal. Saya kira setiap daerah mempunyai cerita, mau menjelaskan tentang pertanyaan, mau menjawab pertanyaan dari mana manusia berasal. Pertanyaan yang kedua yang sering muncul adalah, untuk apa manusia itu hidup? Nah, jadi kalau manusia hidup, untuk apa? Nah, menjawab pertanyaan ini yang membedakan manusia itu sebagai pribadi yang berbeda dengan orang lain. Apabila dia menjawab, untuk apa saya hidup? Jawaban dia mempengaruhi sikap dia terhadap hidupnya, terhadap orang lain, terhadap dirinya sendiri. Itu. Ini pertanyaan yang ketiga yang sering muncul adalah, kemana tujuan hidup manusia? Nah, pertanyaan berikutnya yang keempat yang sering muncul, mengapa manusia menderita, sakit, dan mati? Ini pertanyaan ini, mengapa manusia menderita, sakit, dan mati? Ini pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak ulang lagi, pertanyaan sering muncul, dari mana manusia berasal? Untuk apa manusia itu hidup? Kemana tujuan hidup manusia? Mengapa manusia menderita, sakit, dan mati? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini manusia mencari jawaban. Ternyata manusia, siapapun manusia, menemukan jawaban-jawaban itu dalam agama. Pertanyaan-pertanyaan yang rahasia itu, yang penuh misteri itu, ditemukan dalam agama. Maka orang berusaha untuk beragama. Itu alasan yang pertama, menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan. Yang kedua, mencari perlindungan. Nah, manusia ini dalam hidupnya itu mencari ketenangan, mencari perlindungan. Hal-hal yang sering dialami oleh manusia adalah rasa gelisah, cemas, ketakutan. Jadi perasaan ini yang selalu menghantui hidup manusia, cemas, takut, gelisah, itu khawatir, yang ini sering dialami oleh manusia. Maka manusia berusaha untuk menemukan hidup yang tenang, mencari perlindungan dari semua hal-hal itu. Perlindungan dari rasa takut, perlindungan dari kegelisahan, perlindungan dari kecemasan. Ternyata semuanya itu manusia mendapat perlindungan, jawaban terdapat di dalam agama. Yang pada akhirnya orang menemukan jawaban bahwa hanya dalam Tuhan saya mendapat ketenangan hidup. Karena Tuhan adalah pelindungku. Nah, ini kebanyakan orang menemukan jawaban itu di dalam agama. Ini alasan kedua mengapa orang beragama. Yang ketiga, meneguhkan tata nilai. Nah, dalam kehidupan manusia ini kan orang mencari macam-macam nilai kehidupan, nilai-nilai kebaikan orang cari, kasih, keadilan, penghormatan martabat manusia, kebebasan, kejujuran, gitu. Nah, semua nilai-nilai ini ternyata merasa mengalami peneguhan di dalam ajaran agama. Dia menemukan nilai-nilai itu dalam ajaran agama. Maka orang beragama, orang mau memeluk agama karena meneguhkan tata nilai. Yang keempat, memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Tadi sudah Bapak menjelaskan bahwa hidup orang ini selalu mengarah ke masa depan. Anda masih ingat ada lagu dalam Puji Syukur itu, oh kemana arah perahu? Itu menanyakan tentang arah hidup ke depan.
tentang kehidupan masa depan yang lebih baik. Ya. Nah, pertanyaan masa depan yang lebih baik, masa depan yang paripurna atau yang terakhir itu adalah bagaimana masa depan kita setelah kematian. Nah, tadi sudah Bapak menjelaskan, mau menjawab tujuan kemana tujuan hidup kita. Dan semua kerinduan-kerinduan akan masa depan, baik masih di dunia maupun di dunia akhirat sesudah kematian, ternyata orang menemukan jawaban itu di dalam agama. Ya. Maka orang berusaha untuk beragama. Oleh karena itu, alasan-alasan manusia beragama itu untuk mendapat 4 hal ini. Yang pertama, dia beragama karena di dalam agama menemukan jawaban-jawaban. Beragama karena dia mencari perlindungan dan dia merasa tenang. Beragama dia meneguhkan tata nilai kehidupan. Beragama karena memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Ini alasan-alasan mengapa orang beragama. Nah, sekarang kita mendalami tempat-tempat ibadah dan dari setiap agama ya. Ini Bapak tidak jelaskan di sini, ini tugas sendiri ya, Anda belajar sendiri ya. Tempat-tempat ibadah untuk setiap agama. Tugas sendiri Bapak beri 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, tapi agama yang diakui oleh negara. Karena di Indonesia banyak agama. Banyak agama, tapi yang Anda sebut itu agama yang diakui oleh negara, agama-agama di Indonesia. Agama-agama yang diakui itu Anda sebut ya, apa-apa saja yang ada di Indonesia. Yang kedua, Anda sebutkan nama-nama tempat ibadah setiap agama. Misalnya agama A, tempat ibadahnya namanya apa, agama B, tempat ibadah namanya apa. Nah, ini Anda mencari dan menjawab 2 pertanyaan ini seperti biasa. Anda kirim lewat email Bapak. Email Bapak minggu lalu sudah Bapak sampaikan, email Bapak ya. Itu nicolasidi.acd@akeong. Ya, Anda supaya mudah ya. Akeong yang begini. Gmail atau gmail.com. Nah, ini emailnya. Oke, kita lanjut ya. Ini tugas ini sudah Anda pahami. Anda kerjakan, Anda kirim lewat email Bapak. Kita lanjut. Nah, kita juga menggali atau mendalami pandangan kitab suci untuk menemukan tentang ajaran penghayatan agama yang benar. Nah, bagaimana pandangan kitab suci atau pandangan Kristiani tentang ajaran penghayatan agama yang benar. Mengapa ini perlu didalami? Karena orang beragama tapi kehidupan sehari-harinya penghayatnya tidak benar. Penghayat tidak benar. Misalnya beragama tapi hari-hari menebarkan kebencian. Hari-hari menyebarkan kekafiran ke orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain. Ya. Jadi maka perlu kita mendalami agama yang benar itu kayak apa. Ada orang beragama tapi cara ibadahnya hanya untuk supaya dipuji orang. Itu penghayatan agamanya tidak benar. Kemana-mana di dalam masyarakat harus pakai pakaian khusus sebagai simbol bahwa dia orang beragama. Itu kan gak benar. Berbicara agama tapi mau menyebarkan kebencian. Ya. Mengkafir-kafirkan orang lain, itu penghayat agama yang tidak benar. Itu bukan orang yang beragama. Nah, sekarang kita sebagai orang Katolik, ya, bagaimana penghayatan agama yang benar? Nah, ini kita dalami berdasarkan kitab suci kita. Nah, yang kita dalami kitab suci adalah Injil Lukas, bab 18 ayat 9 sampai ayat 14.
Anda buka kitab suci ya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini Anda baca nanti ya, baca baik-baik, lalu Anda menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apakah menurut Anda cara berdoa yang dilakukan oleh orang Farisi berkenan kepada Tuhan? Nah, ini. Di dalam Injil itu ada ditampilkan satu tokoh Farisi, yang kedua tokoh pemungut cukai. Nah, orang Farisi itu dikenal orang yang cerdas, orang yang berpendidikan tinggi, orang kaya, orang yang kemana-mana selalu pakai jubah putih. Ya, itu orang Farisi, orang yang dihormati dalam masyarakat. Ya. Nah, sekarang pertanyaan itu sesuai dengan kisah Injil itu ya, Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Pertanyaan itu, apakah menurut Anda cara berdoa yang dilakukan oleh orang Farisi berkenan kepada Tuhan atau tidak? Nah, ini. Anda menjawab ini ya. Tokoh yang pertama itu orang Farisi. Lalu pertanyaan kedua, Anda mau menjelaskan sikap Yesus. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana Yesus lebih berkenan pada doa seorang pemungut cukai? Yesus lebih berkenan pada doa seorang pemungut cukai, bukan terhadap doa orang Farisi. Nah, ini Anda cari di dalam Injil itu, bagaimana doa orang Farisi, bagaimana doa seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu kan simbol orang yang miskin, yang tidak berpendidikan, orang yang tidak diperhitungkan di dalam masyarakat, orang yang dikategorikan bodoh, ya kotor karena tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai uang, ya pentingnya orang yang tidak diperhitungkan di dalam masyarakat ya, karena orang miskin. Jadi ini ada dua tokoh, satu orang Farisi, dua pemungut cukai. Pertanyaan kedua, mengapa Yesus lebih berkenan pada doa seorang pemungut cukai? Pertanyaan ketiga, apa perbedaan doa orang Farisi dengan doa pemungut cukai? Nah, ini Anda melihat itu. Apa perbedaan doa orang Farisi dengan doa pemungut cukai? Nah, maka di dalam Injil itu Anda melihat bagaimana cara berdoa dan isi doa dari pemungut cukai dan orang Farisi. Lalu Anda buat perbandingan. Apa perbedaannya doa orang Farisi dengan doa pemungut cukai? Pertanyaan yang berikut. Menurut pandangan pendapat Anda, bagaimana seharusnya kita berdoa yang baik? Sebagai orang Katolik ya, Anda sebagai orang Katolik dan Bapak juga orang Katolik. Bagaimana pendapat Anda? Nah, menurut pendapat Anda, bagaimana seharusnya kita berdoa? Ini sebagai orang Katolik ya. Nah, apakah kita berdoa seperti orang Farisi atau kita berdoa seperti seorang pemungut cukai? Nah, Anda sendiri melihat, membandingkan, lalu bisa Anda menjawab ya. Yang kelima, apakah doa-doa kita, doa-doa yang Anda lakukan seperti hari ini, apakah doa-doa kita yang pernah Anda doa ini mencerminkan kehidupan keagamaan kita? Apakah doa-doa kita mencerminkan kehidupan keagamaan kita? Nah, sekarang ada pepatah menyatakan, apa yang kita doakan sesuai dengan apa yang kita imani. Apa yang kita imani, ya itulah yang kita doakan. Tidak mungkin dia beriman lain, lalu berdoanya lain. Ya, jadi doa itu muncul dari apa yang kita imani. Dan apa yang kita imani terungkap di dalam bagaimana cara dia berdoa. Maka sekarang Anda melihat
Apakah doa-doa kita sebagai orang Katolik mencerminkan kehidupan agama kita? Nah, setiap agama, misalnya agama A, cara doanya beda dengan agama B, cara berdoa, cara B. Ya, setiap agama mengajarkan cara doa. Maka Anda sebagai orang Katolik menjawab pertanyaan kelima ini, apakah doa-doa kita mencerminkan kehidupan keagamaan kita? Ada pepatah penting tadi saya menyampaikan begini, apa yang kita imani terungkap di dalam doa kita. Apa yang kita doakan sesuai dengan apa yang kita imani. Gitu. Oke ya, kita ini sama juga ya, Anda tugas yang tadi, tugas mandiri, dengan yang ini pendalaman kitab suci, Anda kirim lewat email ya, dua tugas ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pelajaran kita selalu ditutup dengan refleksi. Minggu lalu juga begitu, setiap akhir pelajaran ini selalu tutup dengan refleksi. Nah, sekarang kita siapkan bati, tenang baik-baik ya, tenang. Kita bersama-sama menghayati dan mengamalkan apa yang kita belajar hari ini yang diungkapkan dalam refleksi singkat ini. Kita hening sejenak. Hidup beragama yang benar menuntut kita untuk menghayati dan melaksanakan agama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah menjalankan hidup agama kita dengan benar? Apakah ajar agama menjadi penuntun hidup kita sehari-hari? Kita renungkan, kita hayati perlahan-lahan. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kehidupan beragama kita sebagai orang Katolik. Pelajaran kita sudah selesai. Damai sejahtera Tuhan menyertai Anda di mana saja berada. Tuhan memberkati.